Karena hero-heronya itu sangatlah, mumpuni untuk di arah early sampai ke arah mid game-nya. Sedangkan untuk di arah late game-nya, itu akan sedikit kesulitan bagi tim DG Esports. Sedangkan dari tim Hearts ini akan sangat damage-nya sangat besar di arah late game-nya. Dan ya Mhm. Benar sih ya. Dan itu dialah untuk pick-pick-annya dari kedua tim untuk di game yang pertama, di match yang pertama pada kali ini adalah lower bracket dari kemarin gitu kan. Karena yang mereka sudah melewati babak kemarin untuk playoff-nya, dan ini adalah lower bracket-nya antara Hearts Reborn dan juga tim DG Esport. And let's go teman-teman semua. Diramaikan lagi live chat-nya. Yang belum bisa ikut meramaikan live chat berarti hati kalian belum subscribe. Jadi let's go. Di-subscribe dulu dan di-like, dan tentu saja di-share dulu ke seluruh semua media sosial kalian. Let's go, dan kita bakal masuk ke match yang pertama dulu. Karena tadi kalau kita perhatikan pun di arah atas udah mulai ada terjadi invasi, tapi ternyata dibalas lagi, di invade balik nih. Jadi masih bisa bilang masih sama-sama untung, tapi sekarang yang dirugikan adalah masalahnya dari tim Hearts ini tuh dia kehilangan satu creep kecilnya juga, karena lihat dong creep sampingnya hilang. iya, tapi tadi dari tim dari tim Hearts juga dia menginvasi. Oh, ternyata terbalik nih Ketukar, Kak nomornya. Arman Iya, ya. mohon maaf ini Bapak Armando, ini tertukar untuk nama timnya. Tolong untuk diganti terlebih dahulu. Soalnya tadi aku lihatnya tuh dari si Elandor ya invasi jungle yang dimiliki oleh tim Iya. Hearts gitu. Dan itu juga diikuti sama teman-teman tim Hearts untuk ambil buff merah yang dimiliki oleh tim lawannya atau dari tim DG di sini. Daya dari atasnya ternyata untuk sideline-nya benar ternyata yaitu ada Malok dan juga ada si Florentino dengan supportnya Malok. Ternyata benar Angel. Benar. Supportnya malek ya. Memang kalau dulu sih ya, zaman-zaman aku masih jadi DS, aku seneng banget pakai WW di DS. Itu paling bete itu kalau udah lawannya malok, karena true damage-nya lebih true damage malok gitu kan, dan lebih cepat juga sabetannya gitu kan. Tapi Betul. tadi juga Ayap di sana terkena beberapa pukulan yang cukup berarti, dan ternyata Ayapnya pun harus berhasil saja dijatuhkan. First blood pun terjadi, tapi ternyata tidak puas juga Hearts Reborn mencoba untuk masuk. Ada di sana ada Keito dengan satu WSN-nya, tapi tidak bisa berdapat satu poin kill tambahan. Sementara dari tim DG Esport sudah low HP bar, 3 orang bahkan harus coba untuk kembali, dan sepertinya Abyssal Dragon bakal menjadi free Abyssal Dragon untuk tim Hearts Reborn. Iya, permulaan yang bagus banget ya yang dilakukan oleh tim Hearts Reborn di sini, di mana dia udah dapetin 1 poin kill, berikut juga dengan 1 Abyssal Dragon di arah bottom lane-nya. Tapi sementara itu di sini dari tim DG Esport juga gak mau kalah dari tim Hearts Reborn dan langsung diamankan aja dari Dark Slayer ya di sini. Dan perbedaan gol ternyata tidak begitu berarti ya, walaupun tadi dari tim Hearts di sini udah dapetin 1 pemain ya Angel ya. Betul, satu pemain sudah berhasil didapatkan gitu kan. Tapi yang pastinya harus diperhatikan juga, karena tadi first blood itu didapatkan oleh tim Hearts Reborn, walaupun memang gak ada kill tambahan yang didapatkan, tapi at least dari tim DG Esport memang harus menang untuk creepnya dulu sih. Karena tadi first blood itu nambah gold banget, tapi sekarang kalau kita lihat pun sebenarnya perbedaannya nggak begitu jauh, karena tadi 3 dan 4 Iya, itu masih perbedaannya cepet pagi. banget, jadi paling cuma puluhan gold aja gitu kan, jadi dikit Betul. banget. Ya pastinya dari tim DG Esport masih bisa mengejar juga tadi, walaupun ada first blood yang didapatkan. Tapi sekarang kita lihat dari Ayep emang cukup berani sih ya. Yang sering aku mention juga, Ayep ini jago banget dan bagus banget kalau pakai support yang memang warrior gitu, bukan pure support gitu. Kayak misalnya contohnya Ayep kita suruh pakai Kha'Zix, menurut aku kayak agak kurang pas aja, karena agresif banget Ayep tuh. Karena tipe-tipenya ya kadang-kadang ada support yang memang jiwanya jiwa assassin gitu. Walaupun dia support dia tuh maunya dapat kill juga. Karena kita lihat juga kemarin sempat seorang Ayap itu pakainya Tachi ya, tapi di situ ternyata dari Ayap ya udah ngeluarin shock tapi gak kena siapa-siapa, dan dari tim Hearts ya langsung aja mundur ke arah bawah, double trouble connect ke arah seorang Florentino yang menghadapi 4 orang. Wanzi apakah akan selamat, langsung ditarik sama seorang Jesternya dan harus tumbang Wanzi-nya di sana Angel. Yo, dan menjadi 2 poin yang berhasil didapatkan untuk Hearts Reborn. 2 poin eliminasi berhasil dikantongin, tapi ternyata di arah River hati-hati Pak Levi bertemu dengan seorang FJ. Tapi ingat juga FJ ini adalah Richard, yang bisa dibilang untuk River ini adalah zonanya Richard banget gitu kan. Bahkan untuk seorang Omen pun malah Richard menurut aku masih bisa menang, dan bahkan aku hobi banget kalau pakai ada yang lawannya Omen, aku pakai Richard gitu. Karena memang enak banget, udah tinggal main di air aja atau di River, main masuk lagi ke dalam bus gitu kan, apalagi jago strike-nya. Kalau misalnya dari River kita masuk ke bus itu bisa sampai 3 kali loh teman-teman. Tapi ternyata di arah bawah pun push tower langsung dilakukan juga seorang DIY. Oh my god, lecesnya nice banget, tapi ada shock yang keluar ke seorang Ayap di sana. DIY pun langsung dikejar-kejar juga, tapi ternyata sepertinya masih bisa didapatkan juga poin killnya oleh seorang Ayap bakal di sini. Tapi Jester FKT bakal kesulitan juga, Mininya harus coba untuk mundur, tapi Keito agak sedikit terlalu maju juga, tidak jadi terbang. Itu Keito langsung disambut oleh Ayap, double kill diamankan, tapi Jester harus
ini masih bisa ditarik, tapi masih ada creep yang pasti bisa untuk sedikit membadari atau bisa dapetin damage dari arah tower. Dan Jester pun masih bisa selamat dan towernya pun masih bisa berdiri. Masih bisa berdiri karena si Mina juga hero-nya tebel ya, apalagi di situ dia pakai rune-nya Explosive Shield. Dan lagi kalau misalnya seorang Mina itu dipukulin dari stack itu kan nambah ya. Dan dari skill satunya itu bakal regen ataupun bakal lifesteal, sehingga itu mungkin banget bagi seorang Mina untuk coba untuk mengamankan tower di arah bawahnya. Tapi sementara itu di sini di arah bawahnya dari Hearts Reborn sepertinya akan memulai untuk ambil Abyssal Dragon aja, dan langsung aja diamankan tanpa adanya kontes yang diberikan oleh tim Dega Esports di sini. Dan lihat ada satu shock yang keluar dan juga seorang ayam di sana, tapi ada satu mark of the front keluar oleh seorang Hound, tapi Jester belum bisa menarik seorang One yang tadi hampir aja sebenarnya bisa diklaim killnya, tapi di arah atas ada push di tower yang cukup cepat di mana Nux damage-nya udah masuk banget, tapi FJ bakal dikejar-kejar juga dan sepertinya akan menjadi point kill. Tidak ternyata karena berhasil finally bisa masuk dalam tower, tapi hati-hati juga kamunya memang tidak menghilang, tapi towermu akan menghilang dalam sekejap. Dan itu dia tower kedua pun menjadi milik dari seorang Nux, dan hati-hati di arah bawah satu orang pun harus langsung dihilangkan juga. Seorang Hound gak bisa kemana-mana, memang bakal berhadapan dengan Florentino dan juga dari Lorion yang pastinya memang benar-benar kesulitan banget. Tapi ada juga di sana ada pause yang terjadi. Sebentar dulu teman-teman, sabar dulu kawan. Sabar. Walaupun di sini, tapi sekarang untuk posisinya DG itu lebih unggul ya, dimana dia udah dapat 2 tower di arah top lane, terus juga di battle blade juga Arah top lane pun tier 2-nya juga udah hilang gitu kan. Jadi artinya dari tim Hearts ini benar-benar kesulitan banget. Tapi di sana ada satu clicker yang dikeluarkan di mana Starry Night-nya tidak ada siapapun juga. Shock juga masih bisa untuk di-engage sama seorang Jester FKT. Tapi di arah mid, Hound bakal bertemu dengan beberapa orang sekaligus. Tapi One bisa dikejar-kejar juga oleh Keito. Keitonya tidak jadi terbang. Ternyata terbangnya malah ke arah belakang. Sepertinya migrasinya mau migrasi dulu ke arah base sendiri. Sementara di arah atas, FJ mau coba untuk maju-maju, mau coba push tower, tapi bertemu dengan seorang Palevi dan juga ada Nux di sana. Tapi di mid-nya masih ada 3 orang, perkumpulan pun terjadi. Tapi apakah perkumpulan ini bakal menghasilkan 1 tower untuk tim DG atau malah menambah pundi-pundi point kill dari tim Hearts Reborn? Tapi di sini di arah tengahnya udah masuk juga dari gerobaknya. Ayapnya langsung ke arah depan, Shock, dan dikeluarkan one-nya dari Starry Night. Dia langsung aja menumbangkan 1 pemain, yaitu adalah Hound di sini. Tapi kita lihat oke, Hound-nya lagi-lagi harus ter-pick off ya. Memang agak sedikit kesulitan juga kalau misalnya lawannya bakal seperti ini gitu kan. Tapi kita lihat ya pastinya untuk Infinite Slayer bakal menjadi incaran yang pertama dan utama untuk tim DG untuk langsung saja fast end maybe. Karena memang sekarang kita lihat damage dari Nox itu ke arah tower tuh bener-bener gokil banget. Bisa dibilang 3-4 hit tower tuh hilang gitu kan. Tadi belum kelihatan itemnya. Coba Kakak Armando pengen lihat itemnya sebentar. Kita lihat oke. Udah dapetin 3 item ya, dimana udah ada dari item jungle, terus juga sepatu juga udah jadi, ada Fenrir Talon, dan ini juga udah sakit banget sih, udah lumayan ya bisa memberikan damage. Dan sekarang dari tim Dega Esports ya udah mencoba untuk mendapatkan Abyssal Dragon yang pertama, karena sebelumnya dari Hearts Reborn itu udah dapetin 2 Abyssal Dragon. Dan Jester terlihat di sana dia sedang mirroring, mungkin mencoba untuk men-steal ya kalau misalnya bisa, tapi gak bisa juga, dan langsung aja diamankan dari tim DG-nya di sini. Dan sedangkan di arah atasnya udah didapetin juga dari tower oleh seorang Chi. Sekarang di arah bawahnya udah masuk juga, Shock dikeluarkan dari, dan kita lihat tower kedua harus langsung dihilangkan juga. Dan yang pasti sekarang benar-benar posisi Hearts Reborn sangat amat tidak baik-baik saja teman-teman. Tapi kita lihat juga di arah bawah pun creepnya belum berani di-clear juga, karena memang bisa dibilang seorang DAW kalau nggak ada penjagaan dari seorang Mina ini bakal benar-benar bingung ya, bisa dibilang bakal sulit bergerak juga. Tapi di arah mid sepertinya bakal menjadi tower selanjutnya untuk tim DG karena creepnya sudah masuk. Nux pun benar-benar free banget. Dan tadi kalau nggak salah Nux mau bikin Clef Sancti ya, udah ada Favine Talon, Scorching Wind, Clef Sancti, makin nambah lah kritikalnya kan. Udah ada attack speed, kritikal udah benar-benar damage-nya masuk ke yang at least gak apa-apa, gak point kill-nya gak banyak, tapi ingat yang penting adalah objektif. Kalian mau kill 40 juga tidak akan bisa memenangkan kalau misalnya powernya tidak hancur gitu kan. Dan kita lihat creepnya sudah datang, bahkan Infinite Slayer pun tidak berkeming juga dari situ, dimana seorang Palevinya mau masuk, SN pun dikeluarkan, tapi Keito damage-nya belum begitu besar. FJ pun bakal menjadi incaran dan ternyata masih bisa didapatkan 1 point kill tambahan untuk tim DG Esports. Sebenarnya di arah atas dari towernya masih bisa dipush juga, walaupun Infinite Slayer yang sudah harus ditumbangkan, tapi Nux di sana masih bisa mendapatkan 1 buah tower, walaupun tadi ada double trouble yang bisa dikeluarkan oleh seorang DIY, tapi nggak bisa
connect ke siapapun juga menjadi miss dari Double Trouble. Tidak jadi troublemaker di sana. Tidak jadi troublemaker. Wah, itu dari Pahlevinya sangat berani banget. Dia langsung masuk walaupun di situ di arah midnya tadi masih ada tower ya, dan dia bisa memperhitungkan besaran damage yang dikeluarkan dan juga yang diterima. Waktu pas dia udah terima terlalu banyak damage, dia langsung menggunakan Mark of the Frost dan langsung jungle strike ke arah depan dan langsung flicker ke arah keluar. Wah, itu permainan yang sangat bagus sekali sih dari kalkulasi damage-nya. Dan sekarang dari Team Hearts ini udah kehilangan tower, sisa tower di arah bottom lane-nya. Dan menurutku ini bakal dijadiin mati-matian dijaga oleh Team Hearts. Karena kalau misalnya di tower bawahnya itu hancur, bakal susah banget buat Team Hearts untuk mempertahankan towernya. Core-nya. Karena itu udah bakal ada mega creep. Betul, super mega creep gitu kan, bakal berkumpul di arah tengah tuh kan kuli-kuli ini ya, kuli-kuli dari Anak map ini Toro. kan. Iya, anak-anak Toro gitu kan, habis nguli di Athenor gitu kan, sekarang mau merubuhkan apa yang mereka sudah bangun gitu kan, alias dari fountainnya atau dari core-nya. Tapi ya masih sekarang dari finish layer kedua sudah berhasil diamankan oleh tim DG Sport. Oke, di arah bawah pun ternyata creepnya belum bisa terlalu maju juga oleh tim Hearts Reborn karena sekali lagi mereka tidak punya banyak coveran juga. Dan di sana Keito ternyata oh my god, predik yang bagus banget dari seorang Wan ya, dimana dia tadi langsung aja ngeluarin satu here's what I think you in there gitu kan, dan last aja di sana didapatkan satu orang Keito yang pasti keberadaannya udah diketahui. Dan wow, ini benar-benar dari tim DG Sport benar-benar kayak pressure tuh bagus banget, dan lihat creepnya jalannya barengan. Iya, creepnya jalannya barengan dari atasnya dan juga dari batlane-nya itu udah di-push ya. Dan kalau misalnya menurutku ini dari Infinite-nya bakal di-pop up di arah bawah karena di sini juga udah datang ya dari Growback-nya. Angel. Oke, kita lihat di arah bawah Infinite Slayer udah langsung saja dipanggil untuk ke dalam map, tapi Jaster pun harus langsung ditumbangkan. Sementara Keito gak bisa kemana-mana, bakal menjadi incaran oleh seorang Pohlevi di sana. Ada boba-boba manja dari seorang FJ pun harus mendapat beberapa damage yang cukup berarti, dan ternyata gamenya langsung di-end oleh tim DG Sport dalam menit ke-12. Dan wow, satu poin untuk tim DG Sport. Congratulations bagi tim DG Esport untuk kemenangan pertama. Wow,